Perkenalkan, saya Mekarini Sulami dengan NPM 20204042. Saya Tiga Siti Aisyah, NPM 250404053. Saya Putri Meida Puspa, NPM 205040064. Saya Maharani Puspita Dewi, NPM 205040069. Nama saya Leniwati dengan NPM 205045084. Nama saya Yohana Arta Mevian Dalani Hakim, 205040086. Nama saya Danang Rangga Wijaya, 2050495. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video mengenai praktikum ke-8 yaitu isolasi DNA pada buah. Beri keterangan pada masing-masing beker gelas. Tuang jus buah ke dalam beker gelas yang sudah diberikan keterangan. Campurkan larutan deterjen ke dalam jus yang berada di dalam beker gelas. Tambahkan NaCl ke dalam campuran jus dan larutan deterjen. Aduk hingga semua campuran menjadi homogen. Tuang campuran jus dan buffer lisis ke dalam botol vial, kemudian kocok selama 15 menit. Setelah dikocok selama 15 menit, campuran jus buah dan buffer lisis disaring ke dalam tabung reaksi menggunakan tisu. Filtrat hasil penyaringan kemudian ditetesi alkohol dingin secara perlahan dengan cara ditetesi melalui dinding botol. Penambahan alkohol dilakukan sampai perbandingan filtrat alkohol yaitu 1:2. Lalu goyangkan tabung reaksi secara perlahan. Hasil presipitasi DNA dapat diamati pada lapisan putih keruh di antara lapisan filtrat dan lapisan alkohol. Lalu bersihkan kembali alat yang sudah dipakai. Berdasarkan data hasil pengamatan yang telah diperoleh dalam praktikum yang dilakukan, ditemukan adanya perbedaan perolahan hasil DNA pada masing-masing buah yang diamati. Pada dasarnya, prinsip isolasi DNA ada 3, yaitu lysis, spiration, dan precipitation. Praktikum ini diawali dengan tahap penghancuran buah dengan cara mekanik menggunakan blender, bertujuan untuk merusak atau melisis bagian dinding sel pada buah. Buah yang telah menjadi jus ditambahkan larutan deterjen yang fungsinya sebagai perusak barrier sel sebagai penggetis senyawa yang dapat merusak membran sel melalui ikatan yang dibentuk oleh sisi hidrofobik deterjen dengan lemak pada membran membentuk senyawa lipid protein deterjen kompleks. Senyawa tersebut dapat terbentuk karena protein dan lipid memiliki ujung hidrofobik dan hidrofilik. Demikian juga dengan deterjen sehingga dapat membentuk suatu ikatan kimia.
Sedangkan pemberian garam atau NaCl memiliki fungsi untuk memberikan kondisi ionik di mana reaksi akan berjalan dengan stabil. Peran NaCl juga dapat digunakan untuk melarutkan DNA karena ion Na+ yang terkandung oleh garam mampu membentuk ikatan dengan kutub fosfat DNA. Kutub ini akan menyebabkan molekul-molekul saling menolak sehingga pada saat ikatan ion Na+ terbentuk, maka DNA tersebut akan terkumpul. Jadi dapat disimpulkan bahwa NaCl berperan dalam penghilang protein dan karbohidrat, menjaga kestabilan pH, leasing buffer, dan pemekat DNA. Pencampuran antara deterjen dan NaCl berperan dalam memperbesar partikel sel dan deterjen agar reaksi berlangsung secara cepat. Pada saat pengadukan buih sangat berpengaruh. Apabila semakin banyak buih yang dihasilkan, maka akan menghambat proses pengisolasian DNA akibat adanya rongga udara dan akibat adanya buih. Lalu setelah dilakukan pengadukan, ditambahkannya alkohol dalam suhu yang dingin yang berfungsi untuk pengikatan strand DNA yang telah terkumpul karena pemekatan oleh garam. Dan semakin dingin suhu alkohol, maka akan semakin mudah dalam mempresipitasikan DNA menjadi semakin pekat. Berdasarkan hasil praktikum kelompok kami, jumlah DNA yang terbanyak yang dapat terisolasi adalah gumpalan DNA terlihat jelas pada buah stroberi, kedua pisang, ketiga pepaya, dan pada semangka, dan buah naga hanya terlihat sedikit. Perbedaan tersebut bisa terjadi disebabkan karena pigmen buah yang berbeda, di mana pigmen ini berperan dalam kemampuan melepaskan diri dengan DNA pada setiap deterjen. Hal ini juga berpengaruh terhadap perbedaan waktu terpisahnya DNA dengan sel. Kesimpulan: pengisolasian DNA secara sederhana dapat dilakukan dengan memecah dinding sel, membran plasma, dan inti. Prinsip dasar isolasi DNA dari jaringan adalah memecah dan menekstrasi jaringan tersebut hingga akan terbentuk ekstrak dari sel-sel jaringan deoksiribonukleik acid atau DNA. Isolasi DNA memiliki beberapa tahapan, yaitu homogenisasi, lisis, separasi, dan presipitasi. Prinsip dalam melakukan isolasi DNA yaitu PCR menggunakan alat thermocycler PCR yang mampu mengamplikasikan fragmen DNA secara in vitro, lalu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama sentrifugal adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Dalam perkembangan ilmu bioteknologi melalui teknik-teknik molekuler, maka usaha untuk mendapatkan informasi genetik akan lebih mudah dilakukan dan akan memperoleh hasil yang lebih akurat. Tetapi teknik-teknik isolasi DNA yang telah dikembangkan sangat mahal dan memerlukan waktu yang lama. Modifikasi teknik isolasi DNA telah dilakukan pada beberapa laboratorium, salah satunya isolasi DNA dengan metode yang sederhana, agar mudah diperoleh dan disiapkan, contohnya menggunakan deterjen sebagai alternatif pengganti ETDA dan SDS. Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA, ekstrasi atau lisis, biasanya dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer ekstrasi atau buffer lisis. Untuk mencegah DNA rusak dapat dilakukan dengan merusak dinding sel dan membran inti. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses isolasi DNA, antara lain bagaimana memilih jenis jaringan yang akan digunakan dan umur jaringan tersebut. Bagaimana menangani dan menyimpan jaringan tersebut dalam diisolasi DNA, dan bagaimana melakukan homogenasi jaringan tersebut, terutama pada jaringan tumbuhan yang dinding selnya banyak mengandung senyawa polisakarida. Teknik isolasi DNA tradisional dapat dilakukan untuk mengisolasi DNA dari sel buah-buahan meskipun tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa DNA yang diisolasi itu murni hanya berasal dari DNA inti sel dari buah-buahan. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.